Halo guys, oke kita bertemu lagi di podcast hari ini dengan saya Adi Suranto and I will be host in this podcast. Okay, first we say learning English is too hard, maybe become maybe for teenager, but this is usually action for the teenagers for take the solution to improve our skill in English learning. Maybe for example, the question today is your name My name is Cendol Piasari and your school. dari SMK Muhammadiyah Karanganyar. Oke, great. Oke. Sebelumnya Mbak Cinta, mungkin dari pembelajaran bahasa Inggris pertama kali itu gimana sih, kayak before sama afternya itu gimana? Pembelajaran pertama kali ya rasanya sulit, soalnya itu nggak diajarin di sekolah, jadi benar-benar cuma karena tekanan bahasa Inggris. Lama kelamaan itu mulai di sekolah bagaimana jadi belajar dan lebih mendalami tentang. Oke. Terus untuk pertanyaan kedua nih Mbak Cinta, mungkin dari Mbak Cinta sendiri kayak ada kesulitan nggak sih atau challenge from your learning English maybe? Mungkin kesulitan waktu dalam membedakan past tense, sentence dan kayak gitu, sama itu bedain kayak verb yang tidak beraturan, itu agak susah. Oke, berarti kayak masuknya ke gramatikal ya Mbak? Iya mungkin. Oke, terus mungkin dari teacher experience, dari perspektif Mbak Cinta sebagai siswa itu kayak guru itu mendukung adanya pembelajaran bahasa seperti kayak skillnya ditingkatkan melalui kayak permainan games atau semacamnya, kayak ada dialog, drama gitu, ada nggak sih Mbak? Kalau dialog ada, tapi untuk drama kayaknya nggak ada. Berarti kayak kalau di sekolah itu ada kayak yang lain nggak mesti nulis kayak gitu, kayak ada aktivitas yang improve English tapi lebih menarik kayak gitu. Mungkin tergantung guru juga, kadang ada beberapa guru yang masih bermainan, ada yang enggak. Tapi kalau seperti itu mungkin dampaknya gimana buat siswa Mbak? Mungkin kadang kalau pembelajarannya terlalu serius, siswa kadang mungkin bosan, terus ngantuk, terus jadi nggak mendengarkan. Terus kadang juga kalau yang guru yang suka ngasih permainan gitu ya, siswa jadi semangat gitu. Oke Mbak, terus mungkin dari materi ya Mbak, materi yang disampaikan guru itu biasanya itu kalau di sekolahnya Mbak Cinta sendiri itu materinya itu menarik atau rumit atau kesulitannya berbeda Mbak? Masa kayak di atas level Mbaknya? Kayaknya sih masih bisa, nggak terlalu sulit banget. Tapi beberapa juga ada yang anggap sulit, tergantung kemampuan masing-masing. Berarti secara perspektif masing-masing ya Mbak? Oke. Terus ada juga ya Mbak, kadang seseorang kayak nggak bisa improve bahasa Inggrisnya, tapi dia kayak ada kemauan seperti aku ingin belajar bahasa Inggris biar bisa nonton film bahasa Inggris misalnya gitu. Mungkin kayak gitu ada nggak sih Mbak, kayak motivasi kayak gitu biar bisa bahasa Inggris gitu dari Mbaknya sendiri mungkin? Mungkin tergantung kemauan juga ya, kalau gitu. Cuma itu kalau kemauan itu juga itu dorongan buat bisa belajar bahasa Inggris terus. Oke. Terus mungkin ya bisa jelasin Mbak awal perjalanan Mbak bahasa Inggris dari misal kayak beginner, intermediate sampai sekarang gimana? Misal kayak perjalanan
Mbak Sinta kayak belajar bahasa Inggris, kayak awalnya itu kayak tertarik apa segala macam, terus sampai sekarang jadi bisa bahasa Inggris ya intermediate level lah kayak gitu ya Mbak? Kalau waktu awal-awal mungkin karena rasa penasaran, terus lihat di buku-buku kamus bahasa Inggris, dibaca sendiri, terus lama-kelamaan itu mulai tertarik sama kalimat-kalimat, terusnya sampai baca komik yang bahasa Inggris, terus juga lagu-lagu Inggris. Nah, karena kesukaan. Tapi kalau dari kesukaan kan tadi kan dijelasin komik, terus juga novel ya, terus lagu. Kalau kayak gitu, menurut Mbak Sinta sendiri yang menjadi faktor utama belajar bahasa Inggris di sekolah itu kenapa Mbak? Faktor penentu kayak aku pengen belajar bahasa Inggris buat ningkatin grammarku biar misal bahasa Inggris juga kan itu masuk ke dalam bahasa yang apa ya, hitungannya penting. Soalnya kebanyakan kadang bahasa Inggris itu dikeningan dalam kayak mencari kerjaan atau apa. Jadi mungkin bisa jadi acuan juga untuk kedepannya. Terus juga cuma untuk hobi juga bisa. Oke. Terus dari misalnya Mbak, kan sering dikasih tugas ya sama guru ya. Biasanya contoh tugasnya gimana sih? Biasanya tergantung materinya. Yuk coba jelasin, kayak misal kayak materinya tentang tenses ini, berarti belajarnya tentang cara bikin kalimat yang ini gitu misalnya gitu nggak bisa. Mungkin lebih ke dikasih kalimat terus dirubah kok. Kalau untuk saat ini kan materi masih passive voice. Iya, passive voice. Jadi dikasih kalimat terus dirubah menjadi passive voice gitu. Terus kalau misal ada nggak sih kayak tugas yang melebihi tingkatannya Mbaknya sendiri, misal dari gurunya kayak kadang kayak masih tugas yang nantang banget sama siswanya kayak gitu, sering nggak sih? Kayaknya sih jarang. Berarti menyesuaikan level ya. Terus misal dari kayak sekolah itu apakah kayak mendukung siswanya, kayak misal pengen ikut lomba pidato bahasa Inggris, lomba storytelling kayak gitu, sering ikut nggak sih Mbak? Sebenarnya sekolah mendukung, cuman agak susah untuk milih kandidat karena kurang. Terus kalau di sana itu kayak ada guru bahasa Inggris spesialis nggak sih Mbak? Bisa kayak ya bisa siswanya bisa kayak bikin kelompok buat lomba pidato, lomba storytelling kayak gitu nggak sih? Nggak ada, berarti masih bahasa Inggris umum ya? Mungkin. Terus Mbaknya kan dari jurusan apa? Dari jurusan teknik komputer. Iya, teknik komputer. Kalau pembelajaran bahasa Inggrisnya itu kan, kalau teknik komputer kan kadang biasanya ada dihubungkan sama pembelajaran kayak teknis, misal kayak rakit atau apa gitu. Ada dihubungin nggak sih Mbak, apa masih bahasa Inggris dasar generik biasa aja kayak umum kayak gitu Mbak? Mungkin ya sekelas yang umum, soalnya cuman kayak kadang mungkin di program apa gitu kan tulisannya kadang dari komputernya kan bahasa Inggris. Nah itu jadi ya itu cuman nggak terlalu itu juga sih translate. Itu cuman dasar-dasar. Berarti nggak kayak menjurus ke kayak IT atau perakitan komputernya, misal kayak ada dihubungin kayak teknisnya apa itu enggak, tapi lebih ke umum. Terus kalau dari perspektif Mbak ya, kompetensi guru dalam menangani
pembelajaran itu gimana, apakah pembelajaran jadi boring atau jadi pembelajaran jadi menyenangkan gitu. Misal dari perspektif Mbak sendiri di sekolah Mbak gimana? Mungkin kalau saya sendiri, kalau dalam belajar bahasa Inggris, saya ya mungkin nggak terlalu, ya saya tertarik, cuman mungkin ada beberapa yang nggak suka Inggris, biasanya rasa bahasanya karena di sana. Tapi kalau saya sendiri, kalau bahasa Inggris karena saya suka, jadi saya tertarik. Oke, mungkin itu aja yang bersekian dari pertanyaan yang masih kentara di sekitar pelajaran bahasa Inggris ya Mbak. Oke, mungkin saya simpulkan dulu, pembelajaran bahasa Inggris itu mungkin bisa dimulai dari didasari niat, motivasi, lalu juga kayak memberikan ada mentor, ada juga misal kayak tutor gitu, mungkin biar seorang siswa atau peserta didik itu kayak enjoy dalam pelatihannya. Terus dalam mentoring atau memberikan pengajaran dalam bahasa Inggris itu tidak hanya memberikan pelajaran, tetapi harus juga memberikan kesan, lalu metode yang menarik untuk menarik minat siswa dalam belajar. Lalu juga dari siswa itu mungkin kurang tertarik dalam bahasa, tapi sebaik guru itu bisa memberikan kayak interest pada siswa, kayak memberikan insights atau kalimat-kalimat positif untuk siswa agar siswa itu nyaman dalam pembelajaran bahasa yang tersendiri. Lalu untuk yang kedua, dari sekolah walaupun agaknya kurang memadai dalam mendukung aktivitas kayak seperti lomba dan juga ajang olimpiade pengetahuan, tapi agaknya sekolah itu meningkatkan improve dari dalam internal maupun eksternalnya, serta kayak memberikan lebih banyak support kepada muridnya, seperti pelatihan mingguan, pelatihan debat atau apa seperti itu dimasukkan ke dalam pembelajaran. Soalnya ini masih kurang umum. Biasanya kalau sekolah-sekolah ternama itu biasanya sudah sering melatih siswanya debat apa, ikut lomba kayak gitu. Tapi untuk sekolah-sekolah biasa yang umum kayak gitu, biasanya terkadang ada beberapa yang masih belum memberikan seperti pemahaman untuk ikut lomba, berpartisipasi, untuk memberikan prestasi. Jadi siswa itu harus memberikan support. Jadi siswa maupun sekolah itu harus memberikan support satu sama lain yang lebih mendukung untuk kedepannya. Serta mungkin dari materi pembelajaran ini harusnya dirancang dengan sedemikian rupa agar membuat siswa itu nyaman, serta membuat siswa itu kayak tertarik, nggak cuma dengan kayak buku teks, tetapi juga dengan materi video, materi audio, dan juga materi yang lainnya seperti misal bergambar, misal kayak gambar bercerita, dan juga kayak permainan games. Itu melatih siswa untuk menjalankan saraf motoriknya agar lebih tertarik pada salah satu hal seperti pembelajaran bahasa, serta mengembangkan multi talent pada diri siswa tersebut atau pendidik tersebut. Oke, sekian untuk kesimpulan hari ini. Mungkin ada salah kata dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.